Sorry. Saya bersama Priyanti dengan NIM 6425008. Di sini saya ingin menjelaskan tentang barisan dan dada aritmetika. Aritmetika yaitu cabang matematika yang mempelajari operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terus kedua, penerapan dalam ekonomi aritmetika yaitu untuk menghitung pertumbuhan pendapatan biaya. Untuk menghitung pertumbuhan pendapatan, biaya, dan keuntungan dalam bisnis, serta membantu perencanaan keuangan dan analisis risiko. Lanjut ke materi, barisan dan area aritmetika. Barisan yaitu sekumpulan angka yang disusun sedemikian rupa dengan selisih tetap. Selisih ini disebut beda atau dilambangkan B. Cirinya menggunakan tanda koma sebagai pemisah dan digunakan untuk mencari angka pada urutan tertentu tanpa harus menjumlah satu persatu. Dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi ada contoh kasusnya, yaitu suku pertama suatu barisan aritmetika adalah 5, dan bedanya adalah 3. Berapakah suku ke-10 barisan tersebut? Maka nilai A sebagai suku pertama adalah 5, lalu nilai M sebagai suku yang ditanyakan adalah 10, lalu ada nilai B sebagai beda adalah 3. Dengan penggunaan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Jadi dia 10 sama dengan 5 ditambah N 10 dikurang 1 ini 3 sama dengan 5 ditambah 9 kali 3 sama dengan 5 ditambah 27 sama dengan 32. Jadi suku ke-10 adalah 32. Lalu materi kedua, deret aritmetika, yaitu jumlah total dari suku-suku pada barisan aritmetika. Cirinya menggunakan tanda tambah sebagai pemisah, yang digunakan untuk mencari total penjumlahan suku-suku barisan aritmetika, yang dirumuskan dalam Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Atau Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Rumus ini digunakan apabila selisih atau beda tidak diketahui. Sini ada contoh studi kasus pada rumus pertama, yaitu hitunglah jumlah 5 suku pertama dari deret aritmetika 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah sekian. Nilai A sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan 3, dan suku kelima itu yang ditanyakan. Rumus yang digunakan yaitu Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Lalu dimasukkan jadi 5 per 2 dibagi. Lalu 2 dikali A 2 ditambah N ini 5 dikurang 1
lalu B-nya kita 3. Udah 5/2 dikali 4 ditambah 4 dikali 3. 5/2 dikali 4 ditambah 12 2 kali dengan hasilnya 40. Maka deretnya di suku kelima sama dengan 40. Lalu ada contoh kasus kedua, itu menggunakan rumus kedua, yaitu sebuah perusahaan manufaktur meningkatkan produksinya setiap bulan. Bulan pertama memproduksi 500 unit, bulan ke-12 produksi 1.600 unit. Hitungnya berapa total produksi perusahaan selama 1 tahun kurang 12 bulan. Produksi bulan pertama itu 500 dengan lambang A sama dengan 500. Lalu produksi bulan ke-12 atau U12 atau UN dengan itu 1.600. Dan diminta total keseluruhan. Itu penggunaan rumusnya. N/2 dikali A ditambah UN, mana keseluruhan selama 1 tahun yaitu 12 dibagi 2 dikali 500 ditambah 1.600 dengan 12/2 dikali 2.100. Jadi hasilnya 12.600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sabriana dengan NIM 642502334 kelas 642A01. Akan mempresentasikan materi tentang barisan dan deret geometri. Materi ini membahas pola bilangan serta cara mencari suku maupun jumlah dari suatu barisan. Semoga presentasi saya dapat dipahami dengan baik. Pada slide ini dijelaskan tentang pengertian barisan. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola tertentu. Contohnya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Setiap angka disebut suku. Angka 2 disebut suku pertama, 4 disebut suku kedua, dan 6 disebut suku ketiga. Pada contoh tersebut terlihat bahwa setiap suku bertambah 2 sehingga memiliki pola yang teratur. Selanjutnya adalah pengertian deret. Jika barisan merupakan susunan bilangan, maka deret adalah penjumlahan dari bilangan-bilangan pada barisan tersebut. Contohnya, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya. Jadi perbedaannya adalah barisan hanya urutan angka, sedangkan deret merupakan hasil penjumlahannya. Selanjutnya, barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio atau perbandingan tetap. Pada contoh ini terdapat bilangan 2, 6, 18, dan 54.
Untuk mengetahui rasionya, kita bagi setiap suku dengan suku sebelumnya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 8 dibagi 6 hasilnya 3. Dan 54 dibagi 18 juga 3. Karena perbandingan sama, maka disebut barisan geometri. Selanjutnya, berikut contoh soal dari barisan geometri. Pada soal ini diketahui barisan 3, 9, 2, 7, 8, 1, dan seterusnya yang ditanyakan adalah suku ke-6. Langkah pertama yaitu menentukan nilai yang diketahui. Suku pertama A adalah 3, rasio R adalah 3, dan N adalah 6. Kita gunakan rumus suku ke N barisan geometri. Rumusnya adalah UN sama dengan AR N dikurang 1. Kemudian kita masukkan nilainya menjadi U6 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 6 dikurang 1. 6 dikurang 1 hasil 5, sehingga menjadi 3 dikali 3 pangkat 5. Nilai 3 pangkat 5 adalah 243. Terakhir, 3 dikali 243 hasilnya menjadi 729. Jadi, suku ke-6 adalah 729. Selanjutnya adalah deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku pada baris geometri. Jadi, kita tidak hanya melihat pola perkaliannya. Berikut adalah contoh soal deret geometri. Pada soal ini diminta mencari jumlah 5 suku pertama dari barisan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Diketahui A sama dengan 2, R sama dengan 2, dan N sama dengan 5. Kita gunakan rumus deret geometri. Di sini rumusnya adalah Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Kemudian kita substitusikan nilainya menjadi 2 dikali 2 pangkat 5 dikurang 1 per 2 dikurang 1. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Lalu 32 dikurang 1 menjadi 31. Penyebutnya 2 dikurang 1 yaitu 1. Jadi hasilnya 2 dikali 31 dibagi 1, hasil akhirnya adalah 62. Jadi jumlah 5 suku pertama adalah 62. Kesimpulannya, barisan geometri adalah susunan bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan tetap antar sukunya. Sedangkan deret geometri merupakan penjumlahan dari suku-suku pada barisan geometri. Untuk mempermudah perhitungan, digunakan rumus suku ke N dan rumus jumlah N suku pertama, sehingga kita dapat menyelesaikan soal dengan lebih cepat dan tepat. Sekian presentasi dari saya mengenai barisan dan deret geometri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celsina Ciramati Putri Jaya dari kelas 642A01 dengan NIM 6425048. Di sini saya akan menjelaskan fungsi linier dan penerapannya dalam ekonomi. Pengertian fungsi linier pada permintaan. Fungsi linier pada permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta konsumen dalam bentuk garis lurus. Pada fungsi ini, ketika harga naik, maka jumlah permintaan cenderung turun, dan ketika harga turun, maka jumlah permintaan cenderung naik. Kita dapat menggunakan rumus QD sama dengan F dikali PD, dan QD sama dengan A min B PD. Keterangannya, QD adalah jumlah barang atau jasa yang diminta, PD adalah harga barang atau jasa, A konstanta, B koefisien. Koefisien B bertanda negatif karena harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan berlawanan. Jika harga naik, jumlah permintaan turun, dan sebaliknya jika harga turun, jumlah permintaan meningkat. Pada slide ini kita akan membahas fungsi linier dalam ekonomi. Jadi fungsi linier ini dapat digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti menghitung permintaan barang, menghitung penawaran barang, menentukan keuntungan perusahaan, menghitung biaya produksi, menganalisis pendapatan usaha,
Dengan fungsi linear ini, perhitungan ekonomi menjadi lebih mudah dan teratur. Penerapan dalam ekonomi. Contoh penerapan fungsi linear dalam ekonomi adalah pada penjualan produk. Misalnya harga barang memengaruhi jumlah pembelian, lalu semakin tinggi harga, jumlah pembelian dapat menurun, dan perusahaan menggunakan fungsi linear untuk memperkirakan keuntungan dan menentukan strategi penjualan. Pada slide ini saya akan membahas contoh soalnya, yaitu sebuah toko tas memiliki fungsi permintaan sebagai berikut, yaitu QD sama dengan 200 min 4 PD. Tentukan berapa jumlah tas yang diminta jika harga tas 20, berapa total pendapatan toko jika harga tas 20, dan pada harga berapa jumlah permintaan menjadi 80 unit. Lalu kita akan menghitung jumlah permintaan, yaitu jumlah tas yang diminta jika harga 20. Jadi QD sama dengan 200 min 4 PD. PD-nya 20, jadi QD sama dengan min 4 dikali 20. Min 4 dikali 20 hasilnya 80, jadi QD sama dengan 200 min 80. 200 dikurang 80 hasilnya adalah 120, jadi QD sama dengan 120. Jadi jumlah tas yang diminta konsumen adalah 120 unit. Lalu kita akan menghitung pendapatan, yaitu total pendapatan toko jika harga 20. Rumus pendapatan total yaitu TR sama dengan P kali Q, di mana P atau harga jual per unit yaitu 20 dan Q sama dengan 20 yaitu jumlah kuantitas barang atau jasa. Jadi TR sama dengan 20 dikali 120 hasilnya 2400. Jadi total pendapatan toko adalah 2400. Pada slide ini kita akan membahas jumlah permintaan, yaitu pada harga berapa jumlah permintaan menjadi 80 unit. Diketahui QD atau permintaannya adalah 80. Jadi fungsi permintaannya kita akan menggunakan rumus QD sama dengan 200 min 4 PD. Kita sudah ketahui QD-nya atau permintaannya itu 80, jadi 80 sama dengan 200 min 4 PD. Min 4 PD kita pindah ruaskan, jadinya plus, jadi 4 PD sama dengan 200 dikurang 80. 200 dikurang 80 hasilnya adalah 120, jadi 4 PD hasilnya 120. PD sama dengan 120 dibagi 4, jadi PD hasilnya 30. Jadi harga tas agar jumlah permintaannya 80 unit adalah dengan harga 30. Jadi kesimpulannya adalah jumlah tas yang diminta saat harga 20 adalah 120 unit dan total pendapatan toko saat harga 20 adalah 2.400 dan harga saat jumlah permintaan 80 unit adalah 30. Sebagai penutup, jadi fungsi linear ini sangat bermanfaat dalam bidang ekonomi karena dapat digunakan untuk menghitung hubungan antara harga dan jumlah permintaan barang. Melalui fungsi permintaan, perusahaan dapat memperkirakan jumlah penjualan, menentukan harga, dan menganalisis pendapatan dengan lebih mudah dan sistematis. Mungkin segini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Clarissa dengan NIM 6425014 dari kelas 6.2.01. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi matematika ekonomi dengan judul fungsi non-linear. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika ekonomi yang diampu oleh Ibu Wiwi Widianti SPMM. Di dalam presentasi ini saya akan membahas mengenai pengertian fungsi non-linear, bentuk grafik parabola, serta cara menentukan titik sumbu X dan titik potong sumbu Y, sumbu simetri, dan titik puncak pada fungsi kuadrat. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita dapat memahami bagaimana bentuk fungsi non-linear serta cara menganalisis grafiknya secara matematis. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pada slide ini dijelaskan mengenai fungsi non-linear, khususnya fungsi kuadrat. Fungsi non-linear merupakan fungsi yang grafiknya tidak berbentuk garis lurus, melainkan berbentuk parabola. Dalam materi ini dibahas cara menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, dan titik puncak untuk membantu menganalisis grafik fungsi kuadrat. Pengembangan fungsi linear penting dalam matematika ekonomi karena dapat digunakan untuk menentukan nilai maksimum ataupun minimum suatu fungsi. Selanjutnya kita masuk ke definisi fungsi kuadrat. Pada slide ini dijelaskan mengenai definisi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial yang memiliki pangkat tertinggi 2. Bentuk umum fungsi kuadrat dinyatakan dengan
A, B, dan C merupakan bilangan real serta nilai A sama dengan 0, nilai A tidak boleh sama dengan 0 karena jika maka fungsi tersebut tidak lagi menjadi fungsi kuadrat melainkan berubah menjadi fungsi linear. Fungsi kuadrat biasanya menghasilkan grafik berbentuk parabola yang dapat terbuka ke atas maupun ke bawah tergantung nilai koefisiennya. Selanjutnya kita masuk ke elemen penting dalam menentukan grafik fungsi kuadrat. Pada slide ini dijelaskan elemen penting dalam menentukan grafik fungsi kuadrat. Elemen pertama yaitu titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X diperoleh dengan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 ke dalam persamaan kemudian mencari akar-akarnya. Elemen kedua yaitu titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y diperoleh saat nilai X sama dengan 0 sehingga akan didapat nilai Y pada grafik. Elemen ketiga yaitu sumbu simetri. Sumbu simetri merupakan garis vertikal membagi parabola menjadi dua bagian yang sama besar. Rumus sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. Elemen terakhir yaitu titik puncak. Titik puncak merupakan titik tertinggi atau titik terendah pada grafik parabola. Koordinat titik puncak dapat ditentukan menggunakan rumus diperoleh dari minus B dibagi 2 sebagai koordinat X dan minus X dibagi 4 A sebagai koordinat Y. Pada slide ini dijelaskan mengenai sifat parabola pada fungsi kuadrat. Sifat parabola ditentukan oleh nilai koefisien. Jika nilai A positif, maka parabola terbuka ke atas dan memiliki titik puncak minimum. Sedangkan jika nilai A negatif, maka parabola terbuka ke bawah dan memiliki titik puncak maksimum. Pada gambar sebelah kiri terlihat parabola terbuka ke atas, sedangkan pada gambar sebelah kanan parabola terbuka ke bawah. Jadi arah terbukanya parabola dipengaruhi oleh tanda positif atau negatif dari koefisien. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal pertama. Diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 4. Ditanya tentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, titik puncak. Pertama, kita mencari titik potong sumbu X. Karena titik potong sumbu X berada saat nilai Y, maka persamaan menjadi X kuadrat kurang 5X tambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan dalam kurung X kurang 1, X kurang 4 sama dengan 0. Dari faktor tersebut diperoleh X kurang 1 sama dengan 0 sehingga X sama dengan 1 atau X sama dengan 4 atau X kurang 4 sama dengan 0 sehingga X sama dengan 4. Jadi titik potong sumbu X adalah 1,0 dan 4,0. Selanjutnya menentukan titik potong sumbu Y. Diketahui Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 4. Ditanya titik potong sumbu Y. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Karena semua titik yang berada pada sumbu Y selalu memiliki nilai X sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan. Y sama dengan 0 kurang 4 tambah 4 sehingga diperoleh Y sama dengan 4. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0,4. Selanjutnya menentukan sumbu simetri. Diketahui Y sama dengan X kuadrat minus 5X plus 4. Ditanya menentukan sumbu simetri. Penyelesaian untuk menentukan sumbu simetri pada fungsi kuadrat digunakan rumus X sama dengan minus B per 2A. Dari persamaan tersebut dapat diketahui A sama dengan 1 dan B sama dengan 5. Kemudian nilai kita disubstitusikan ke dalam rumus X sama dengan minus dalam kurung minus 5 per 2 dalam kurung 1.
Karena negatif bentuknya negatif, hasilnya positif, maka X sama dengan 5/2, sehingga diperoleh X sama dengan 2,5. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2,5. Menentukan titik puncak. Diketahui Y sama dengan X kuadrat minus 5X plus 4. Ditanya menentukan titik puncak. Untuk cara penyelesaiannya, menentukan titik puncak terlebih dahulu, kita mencari nilai diskriman dengan rumus D sama dengan D pangkat 2 minus 4AC. Dari persamaan diketahui A sama dengan 1, B sama dengan minus 5, C sama dengan minus 4. Kemudian disubstitusikan ke dalam rumus D sama dengan minus 5, 2 minus 4 dalam kurung 1 dalam kurung 4. Hasilnya X sama dengan 2,5. Selanjutnya mencari koordinat Y titik puncak menggunakan rumus Y sama dengan minus D per 4A. Lalu disubstitusikan Y sama dengan minus 9 per 4 dalam kurung 1, sehingga Y sama dengan 9 minus 9 per 4. Hasilnya Y sama dengan minus 2,25. Pada slide ini ditampilkan ringkasan hasil analisis fungsi kuadrat. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh titik potong sumbu X berada pada titik 1,0 dan 4,0. Titik potong sumbu Y berada pada titik 0,4. Selanjutnya, sumbu simetri dari parabola berada pada X sama dengan 2,5. Kemudian titik puncak parabola berada pada titik 2,5 dan negatif 2,5. Karena pada nilai A pada fungsi bernilai positif, maka parabola terbuka ke atas sehingga memiliki titik minimum. Jadi, memiliki hasil analisis tersebut, kita dapat mengetahui bentuk dan karakteristik grafik fungsi kuadrat dengan lebih jelas. Pada slide ini ditampilkan beberapa rumus penting dalam fungsi kuadrat. Rumus pertama adalah bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Rumus berikutnya adalah rumus simetri X sama dengan minus B per 2A. Rumus ini digunakan untuk menentukan garis di parabola. Selanjutnya, rumus titik puncak, yaitu dalam kurung minus B per 2A, minus D per 4A. Dengan diskriman, rumus tersebut digunakan untuk menentukan koordinat titik tertinggi atau titik terendah pada grafik parabola. Jadi, rumus ini sangat penting dalam proses analisis fungsi kuadrat. Slide ini ditampilkan contoh penerapan fungsi non-linear dalam ekonomi, yaitu pada fungsi penerimaan total atau total revenue atau TR. Diketahui fungsi permintaannya E sama dengan 30 kurang 30. Karena penerimaan total diperoleh dari harga dikali jumlah barang, maka TR sama dengan X kali Q, sehingga diperoleh fungsi TR 30Q sama dengan 30Q minus 3Q kuadrat. Fungsi ini berbentuk fungsi kuadrat dengan koefisien dan nilai negatif, sehingga grafik parabola terbuka ke bawah. Artinya, fungsi memiliki nilai maksimum pada grafik ketika titik puncaknya berada di titik ini, merupakan bahwa penerimaan total maksimum sebesar 75 diperoleh saat perusahaan menjual atau memproduksi 5 unit barang. Kemudian grafik memotong sumbu titik di titik dan di titik 0,0 dan 10,0. Artinya saat tidak ada barang dijual atau saat produksi terlalu tinggi, penerimaan total menjadi 0. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa fungsi non-linear membantu perusahaan menentukan jumlah produksi yang paling optimal agar memperoleh penerimaan maksimum. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa fungsi kuadrat merupakan fungsi non-linear yang memiliki bentuk grafik parabola. Dari fungsi kuadrat tersebut, kita dapat menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, dan titik puncak. Titik puncak pada parabola dapat menunjukkan nilai maksimum maupun minimum tergantung arah terbukanya parabola. Selain itu, dengan memahami elemen-elemen tersebut, kita dapat menganalisis bentuk dan karakteristik grafik
fungsi kuadrat secara lebih jelas dan sistematis. Jadi fungsi kuadrat tidak hanya digunakan untuk perhitungan matematika, tapi juga dapat membantu dalam proses analisis pada bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi yang dilakukan oleh Ibu Widianti SPMM. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu dosen sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wiwik Widayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Perkenalkan, saya Adinda Maisa dengan NIM 4250233. Di proyek kelompok kali ini, saya akan menjelaskan tentang matriks. Mari kita mulai dari konsep dasarnya. Apa itu matriks? Matriks adalah bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom serta dibatasi dengan tanda kurung seperti ini atau tanda kurung siku seperti ini. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf dan kapital. Baik, selanjutnya kita akan melihat di sini adalah ordomatriks. Ordomatriks merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Contohnya adalah seperti ini. M A kali B. Itu ordomatriks M dengan banyak baris A dan banyak kolom B. Di sini adalah contohnya. Matriks M di bawah ini memiliki ordo 2 kali 3 yaitu 2 baris dan 2 kolom. Contohnya di sini adalah 250, 20, 20, 120, 25, dan 3. Nah, contohnya di sini pada baris pertama yaitu ke samping yaitu 250, 20, dan 20. Dan kolom kedua yaitu ke bawah 250 dan 120. Baik, kita lanjut berikutnya. Selanjutnya kita lanjut ke jenis matriks. Di sini pertama ada matriks bujur sangkar yang memiliki jumlah baris sama dengan jumlah kolom yaitu n kali n. Contohnya di sini adalah S sama dengan 25 di bawahnya 14, yaitu matriks 2 kali 2. Di sini ada matriks identitas. Adalah matriks diagonal dengan elemen diagonalnya utama adalah 1. Contohnya di sini 1, 3 kali 3, yaitu dengan dalam kurung 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Beginilah contohnya. Baik, kita lanjut ke jenis matriks berikutnya. Di sini ada matriks persegi. 5 matriks kolomnya sama, misalnya matriks dengan ordo 2 kali 2 seperti ini dan 3 kali 3, lalu seterusnya. Contohnya adalah seperti ini di bawahnya. Berikutnya ada matriks baris yang hanya terdiri dari 1 baris saja. Ordonya yaitu 1 kali n. Baik, mari kita selanjutnya membahas tentang matriks penjumlahan dan pengurangan matriks. Di sini ada syaratnya yaitu 2 matriks hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika memiliki dimensi yang sama. Jumlah baris dan kolomnya sama. Di sini ada rumusnya. Yaitu rumusnya adalah C sama dengan A ditambah B. Dan yang pengurangan yaitu C sama dengan dikurang B. Mari kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini kita mari hitung tentang soal hitung A ditambah B yaitu penjumlahannya. Di sini soalnya yaitu A sama dengan 4, 2, 3, 5. Ditambah B sama dengan A 1, 7, 6, 0. Untuk penyelesaiannya itu sangat mudah. Angka-angka ini yaitu tinggal dijumlahkan saja dari kolom yang disesuaikan. Yaitu ketika tambah B di sini 4 ditambah 1. Yaitu dari sini ke sini yaitu
baris yang disesuaikan sama dengan 5, seterusnya 3 tambah 6 sama dengan 9, terusnya 2 tambah 7 sama dengan 9, 5 tambah 0 sama dengan 5. Maka kita jawab di sini hasilnya adalah 5, 9, dan 9, 5. Selanjutnya kita membahas tentang perkalian skalar matriks. Definisinya adalah jika matriks A dikalikan dengan bilangan konstan skalar K, maka setiap elemen matriks A dikalikan dengan K. Di sini kita lihat ada rumusnya, yaitu KA sama dengan K dikali A. Itu setiap elemen dikali K. Selanjutnya tentang soal perkalian skalar. Di sini diminta hitung 7 kali A, yaitu angka-angka di bawah ini dikalikan dengan 7. Cara pengerjaannya sangat mudah, yaitu dengan angka ini dikalikan dengan 7. Seperti min 1 dikali 7, hasilnya di sini 7 min 7, dan di bawahnya itu 1 dikali 7, hasilnya di sini 7. Dan seterusnya seperti itu. Baik, demikian penjelasan saya tentang materi matriks dalam proyek kelompok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.